Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau spill board game yang bikin otak kalian ngebul tapi tetap seru abis. Namanya Catur Cerdas Cermat, edisi dari Raih Mahkota Kebijaksanaan dengan Langkahmu yang Pasti. Percaya deh, ini bukan board game biasa. Board game ini karya dari komunitas Ruang Pradma, yaitu komunitas literasi. Cek deh link di deskripsinya biar kalian gak kehilangan update kegiatan mereka yang super kreatif. Board game ini juga pertama di Indonesia yang punya 3 permainan dalam satu box, 3 in 1. Bayangin, 3 permainan, 3 kali keseruan, ketiganya berintegrasi saling berkaitan. Kalian gak akan bosen mainnya coy. Oke, dalam board game ini yang pertama permainannya itu adalah Patepak. Patepak ini singkatan dari Fakta Tepak Kartu. Kita bakal diuji kemampuan analisis fakta literasi dalam permainan ini. Kemudian lanjut ke permainan kedua, yaitu adalah Pintu Ilmu 6. Siap-siap mecahin masalah yang bikin otak kalian mikir keras. Dan terakhir, yang paling juara, Catur Cerdas Cermat. Saatnya tunjuk gigi kecerdasan kalian. Permainan board game ini bisa dimainkan 3 pemain atau rame-rame 3 tim. Cocok buat usia 7 tahun ke atas. Waktunya sekitar 60-80 menit. Gak akan kerasa deh. Langsung aja kita bongkar isinya. Ini bukan sekedar board game, tapi paket lengkap buat jadi pinter. Boxnya aja gede, isinya bejibun, komponen yang bikin kalian takjub pastinya. Ada buku saku buat ngasih intuisi, kemudian ada buku notebook buat coret-coret strategi, kemudian ada zipper lock buat nyimpen kartu-kartu kecil yang imut tapi penuh makna, dan banyak komponen lainnya. Kita buka. Keluarkan. Kartu dan bidaknya emang mini, tapi justru itu yang bikin seru. Kalian bakal belajar teliti dan fokus sama detail. Dan yang bikin semangat, ada medali juara buat diperebutkan. Biar makin greget dah bermain ini tuh. Ada 2 holder HP. Kemudian ada pulpen beserta isinya. Nah, ini tentunya nantinya akan dipakai juga. Kemudian pensil, kemudian penghapus, kemudian ada dudukan untuk permainannya, 3 dudukan ya. Kemudian ada 4 penanda buku. Kemudian ini bonus ya, kalender gantungan. Mantap kan, banyak sekali. Kemudian ada yang lainnya kayak ini papan skor, kemudian aturan permainan. Di baliknya ini adalah sertifikat juara. Selain jadi medali tadi, ada juga sertifikat juara bergirir ya. Kemudian ada papan arena dari plastik lumayan tebal dan kokoh ya. Ini arena Pintu Ilmu 6. Kita hitung ya, ada berapa pintunya, 1 2 3 4 5 6 ya, betul 6. Kemudian dibalik ini adalah arena untuk bermain catur cerdas cermat.
Ada lagi yang hampir kelupaan ya teman-teman, yaitu flipbook digital yang bisa kalian akses lewat Google Drive. Ini ada aksesnya, judulnya macam-macam dan bakal terus diupdate atau ditambah supaya wawasannya makin berkembang atau menyesuaikan dengan zamannya. Nanti soal-soalnya akan dikembangkan gitu melalui flipbook. Kayak aplikasi aja ya kawan-kawan, ini nih yang bikin game ini nggak pernah bosenin. Flipbook ini kayak vitamin buat permainan, bikin makin seru dan menantang. Nah, ini udah masuk ya teman-teman ya di Google Drive-nya. Di sini ada flipbook, kita klik folder flipbook, kemudian ada spreadsheet flipbook. Nah teman-teman, tentunya kalau masuk ke Google Drive harus masuk akun terlebih dahulu ya, akun email kalian. Nah di sini kan ada macam-macam judul flipbook ya, ada 6 di sini, nanti akan ditambah sesuai perkembangan zaman dan disesuaikan ya teman-teman, pengetahuannya akan lebih banyak lagi dari flipbook ini. Kita coba ya, klik yang flipbook yang pertama. Di sini langsung ada linknya. Ini udah mulai loading ya. Nah ini adalah mata pelajaran dasar catur cerdas cermat, berarti ini adalah untuk soal catur cerdas cermat. Nah bisa lagi kita buka lagi yang keduanya ya, yang keduanya. Nah ini tentang mengenal lebih jauh literasi untuk Indonesia, soal literasi pintu ilmu 6. Ini untuk flipbook soal pintu literasi 6. Nah kalian bisa langsung dibuka-buka aja seperti ini teman-teman. Nah ini adalah bukunya digital, jadi teman-teman selain buku manual kita juga ada bukunya digital gitu, kayak semacam bukunya asli gitu. Ada apa, kita ngebuka buku lebaran-lebarannya. Tentunya teman-teman ini pakai kuota ya, kalian ketika buka ini harus punya kuota dan sebetulnya tidak memakan banyak kuota juga sih. Nah ini adalah pertanyaan-pertanyaan ya teman-teman, dan jawabannya udah dijelaskan. Oke, udah, mungkin udah puas untuk unboxingnya. Sekarang langsung aja kita ke cara mainnya. Dijamin kalian bakal ketagihan dalam permainan ini. Oke, kita lanjut ke cara main tepak ya. Let's play. Siapa yang main bisa main sendiri yang tadi saya sampaikan, yaitu 3 orang, atau bisa main bertim, yaitu satu timnya bisa 2 orang, jadi total 6 orang. Sudah dikocok, kita taruh di situ dulu. Kemudian kartu yang ini, yang kecilnya duta baca, ada pegiat literasi, kita taruh di sini, taruh di sini. Jadi sesuai jenisnya ya teman-teman. Nah, di sini ada tulisannya, tinggal kita pasang saja sesuai tulisan itu. Oke, skip. Oke, setelah tadi saya skip menyimpan kartu duta baca dan kemudian kartu pegiat literasi disimpan di masing-masing yang ada desainnya. Kemudian tentunya kita harus menyiapkan 2 handphone ya teman-teman, 2 handphone yang dimana satu handphonenya untuk flipbook tentang soal literasi, satunya lagi
handphone untuk flipbook tentang soal catur cerdas cermat. Jadi kan di sini ya teman-teman. Nah, di sini ada soal literasi, kemudian ada soal C3 catur cerdas cermat, yaitu mahkota ya. Jadi ketika teman-teman mengunjungi atau menuju ke spot sini, nah maka akan dikasih pertanyaan tentang yang tadi yang ada di flipbook ya teman-teman ya, yang ada di flipbook. Kemudian tadi karena ada 3 orang yang main, berarti ada 3 bidak di sini ya, di start, dimulai. Nah, cara mulainya itu searah ini ya, ke kiri gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kita sudah menyiapkan, kita langsung cara bermainnya. Nah, untuk cara bermainnya, setiap tim nanti akan dikasih kartu mahkota 3 kartu masing-masing. Yang ini kartu mahkotanya udah dikocok ya. Dan yang ini nah gitu. Oke, ada kelupaan ya, kita ketinggalan, yaitu buku saku Genial Bestari ya teman-teman. Kita perlu juga di sini, karena di sini ada spot yaitu Genial Bestari. Nanti ketika ada yang berpijak di sini, maka harus membaca buku saku ini 1 halaman, membaca dan direnungi gitu. Selain buku ini, kita juga harus menyiapkan buku yang lain ya, buku bebas, mau itu buku pelajaran, mau buku novel, mau buku komik, itu bebas ya teman-teman. Karena apa? Karena di sini ada spot yang dimana di sini tuh ada read load. Nah, ada read load, yang sana read load. Nah, di spot read load ini yaitu ketika seseorang atau pemain yang menginjaki atau mengunjungi spot read load, maka dia harus membaca buku tersebut ya teman-teman. Contoh misal nih, saya mau buku yang ini. Nah, buku ini ya, misal saya dari sini, kemudian saya menginjak ke sini itu dengan berapa langkah? 1 2 3 4 5, berarti 5 langkah, berarti harus membaca 5 kalimat. Misal dari awal ya, saya bacanya dari sini, baca secara nyaring sampai 5 kalimat yang tadi ya. Pokoknya baca aja secara nyaring 5 kalimat. Habis itu dapat kartu mahkota teman-teman, 1 mahkota. Nah, jadi teman-teman harus menyiapkan 1 buku juga ya, buat dibaca bareng-bareng sama teman-teman yang lainnya. Langsung kita, oh ya, untuk giliran mainnya urutannya sesuai sama peringkat juara di permainan patepak sebelumnya. Jadi yang menang di patepak main duluan di permainan ini. Tadi kan yang pertama yang juara itu adalah tim 1. Nah, maka yang melangkahkan pertama yaitu tim 1.
Misal tim satunya itu adalah saya. Nah, di sini ada 3 kartu mahkota. 3 kartu mahkota ini teman-teman ada angka-angkanya di sini. Nih, ada angka 9, ada angka 1, ada angka 1. Nah, angka-angka ini untuk berfungsi untuk langkah kita menentukan. Misal saya mau ini 9 langkah pertama. Nah, si kartu mahkotanya itu ditaruh di sini di bawah ya teman-teman. Takut jatuh takut jatuh karena mejanya miring. Nah, berarti misal yang saya tim hijau ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, saya ada di pojok baca ya teman-teman. Nah, di pojok baca ini teman-teman, kalau misalkan apabila saya mempunyai kartu patepak, karena dari awal permainan nggak langsung dikasih kartu patepak ya. Nah, kalau misalkan saya punya kartu patepak, nah saya bisa mendirikan pojok baca dengan menyetorkan 2 kartu patepak. Kalau misalkan menyetorkan 2 kartu patepak, maka si ininya saya akan dapat duta baca, yang dimana di balik duta baca itu ada pintu terbuka untuk membuka pojok baca. Nah, jadi teman-teman yang lain misalkan mereka ini menginjak mengunjungi pojok baca saya, maka dia harus menyetorkan kartu patepak 1 kepada saya. Dan kalau di sini selain pojok baca ada taman baca ya. Di sini ada taman baca masyarakat. Nah, taman baca masyarakat ini ketika mau mendirikan harus datang dulu, kemudian menyetorkan ke dalam sini 3 kartu patepak. Maka 3 kartu patepak ini dia akan dapat kartu yang ini, pegiat literasi. Maaf. Nah, di sini ya. Oke. 3 kartu patepak. Nah, gimana kalau misalkan tim lawan menginjak taman baca ini? Nah, mereka harus menyetorkan 2 kartu patepak kepada yang mendirikan taman bacaan di sini. Nah, begitu cara mendapatkan kartu patepaknya gimana? Yaitu dengan mengunjungi spot-spot ini ya teman-teman, tantangan seperti Genial Bestari. Dia harus membaca buku dan secara merenung buku ini secara merenung, maka dia dapat kartu mahkota, kemudian dapat kartu patepak. Kemudian kalau misalkan menjawab soal C3 dengan secara benar, dia akan mendapatkan kartu mahkota dan juga kartu patepak. Tebak gambar. Nah, tebak gambar ini tim lawan akan memberikan clue secara gerakan, kemudian kita harus menebak apa yang dimaksud oleh teman Anda yang mengasih gerakan. Misalkan Bang, nih teman Anda ngasih clue dengan gerakan menyimpan uang gitu atau gimana. Nah, kita harus menebak dengan benar. Kalau misalkan menebak dengan benar, kita akan mendapatkan kartu mahkota saja. Kemudian soal literasi pun sama. Kalau kita menjawab pertanyaannya, maka akan mendapat kartu patepak. Nah, dalam permainan ini yang juara yaitu dengan berakhirnya permainan ini yaitu dengan cara membuka pintu literasi teman-teman. Nah, misalkan kan kartu patepak nanti bakal habis nih, diambil semua gitu kan, maka pintu 6 itu akan terbuka. Nah, berarti permainan akan berakhir
dan yang pemenangnya itu adalah paling banyak yang menyimpan kartu ini, kartu patepak, dia akan pemenangnya. Seperti itu teman-teman untuk bermain patepak. Oke, lanjut ya. Di sini juga ada apa? Ada share reading. Nah, share reading ini spot untuk menceritakan buku yang kita baca sebelumnya. Misalkan baca WA atau baca berita. Nah, kita ceritakan kepada teman-teman secara singkat. Seperti itu. Mungkin itu saja sudah saya sampaikan semua. Nah, kita lanjut ke permainan terakhir, finale, yaitu catur cerdas cermat. Babak finale catur cerdas cermat. Sebelum itu kita jangan lupa untuk mengisi papan skor ini ya teman-teman. Nah, karena apa? Papan skor ini akan diakumulasikan, kemudian akan menjadi juara, siapa yang juara gitu. Ini babak pintu ilmu 6. Kita misalkan yang dapat juara ke 1 di pintu ilmu 6 itu, misalkan juara ketiganya itu, juara kesatunya itu tim 3, juara keduanya itu tim 2, juara ketiganya itu tim 1. Nah ini bisa dihapus ya teman-teman. Oke, lanjut ke permainan catur cerdas cermat babak final. Nah, di babak final ini teman-teman, kita rapihkan dulu kartu patepaknya. Kita rapihkan. Tetap ya, di babak ketiga finali kita masih menggunakan kartu patepak, tapi fungsinya berbeda-beda dalam permainannya, tapi tetap sama, kita menggunakan kartu ini. Kalau kartu duta baca ini tidak pakai ya dalam permainan catur cerdas cermat, jadi sehingga kita simpan aja yang ini, kita simpan saja. Nah, kalau kartu mahkota kita pakai. Oke, kartu mahkota kita pakai. Mejanya miring. Wis. Kaget aku. Oke. Nah, kita pakai cuman satu HP ya. Karena soalnya itu cuman soal catur cerdas cermat. Saya kaget. Nah, ini arenanya tinggal dibalik teman-teman. Nah, dibalik. Kemudian ditaruh bidak caturnya. Ini permainan catur, tapi catur dengan 3 arah ya. 3 yang maksudnya bermainnya itu 3 orang. Jadi beda dari pada umumnya. Pada umumnya kan 2 ya. Ini adalah 3. Oke, saya skip ya. Akhirnya kita sampai di babak penentuan catur cerdas cermat. Ini bukan catur biasa ya yang saya bilang. Kita bakal main catur 3 arah, 3 pemain atau 3 regu. Tapi ada twistnya, kalian harus jawab pertanyaan dulu sebelum melangkah. Nah, kita persiapan dulu ya. Sama kayak babak sebelumnya, permainan ini bisa dimainkan 3 orang atau 3 regu. Nah, setting papan catur ya. Atur bidak catur di papan sesuai aturan standar. Nah, ini adalah aturan standarnya ya. Aturan standar catur. Cuman ya memang jadi ada 3 gitu.
Nah, kalau kalian belum ngerti aturan catur, tenang aja, ada pedoman di Google Drive buat kalian pelajari. Nanti ada linknya ya, link Google Drive. Nah, nanti kita bahas juga nanti insya Allah di video selanjutnya. Tapi lumayan paham kok, ada PDF ya yang menerangkan aturan catur standar. Nah, untuk urutan mainnya sesuai sama peringkat di pintu ilmu 6. Jadi yang menang di pintu ilmu 6 maka dia berhak main duluan di catur cerdas cermat. Nah, cara mainnya gimana? Yang pertama itu, jadi sebelum menggunakan pertanyaan, 3 langkah masing-masing orang bisa melangkahkan catur tanpa pertanyaan. Ya bebas lah, misalkan ini gitu, lanjut sampai 3 langkah masing-masing ya. Ini saya ngasal aja. Habis itu setelah 3 langkah kalian harus jawab pertanyaan catur cerdas cermat dulu dari flipbook yang ini ya, sebelum bisa melangkah lagi gitu. Jadi ada pertanyaan dulu sebelum menjawab. Nah, salah jawab atau kelamaan, kalau jawaban kalian salah atau kalian kelamaan mikir lebih dari 10 detik, kalian bakal dapat kartu terjebak, kartu ketepak, dan nggak bisa melangkah, jadi di skip. Misalnya tim hijau ini dikasih pertanyaan, dia nggak bisa ngejawab atau salah menjawab, maka dia tidak bisa melangkahkan catur, jadi akhirnya di skip ke tim selanjutnya, tim. Nah, kalau misalkan pertanyaannya habis, misalkan ya di flipbooknya, nah kalian bisa main catur biasa tanpa harus jawab pertanyaan lagi gitu. Jadi udah aja main pertanyaan, maksudnya udah aja main catur gitu, nggak pakai pertanyaan. Nah, kalau misalkan nih kita nggak bisa ngejawab tapi pengen tetap melangkahkan catur, nah bisa teman-teman, tapi caranya gini, kalian bisa tukar dengan satu kartu mahkota. Nah, cara dapetin kartu mahkotanya gimana? Cara dapetin kartu mahkotanya yaitu dengan cara menjatuhkan bidak lawan atau memakan bidak lawan. Misalkan nih, saya memakan misalkan ini ya, di sini dulu. Nah, tim putih dia menjatuhkan tim kuda atau memakan kuda. Nah, maka dia akan mendapatkan kartu mahkota yang ada kudanya, yang ada gambar kudanya. Cari aja. Nah, ini ya, yang ada gambar kudanya. Taruh di sini. Nah, terus kemudian kalau misalkan tim putih nih, tadi ya kasus yang tadi dia nggak bisa menjawab tapi dia punya kartu mahkota. Nah, dia pengen menjawab kekeh gitu, maka jadi pertanyaan yang salah itu, jawaban yang salah itu maka ditukar dengan kartu ini dan dia bisa melangkahkan catur. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan dia nggak bisa ngejawab dan udah aja skip gitu, nah dia dapat kartu terjebak ini, simpan di sini gitu.
Nah, dalam akhir permainan ini bisa pakai waktu ya. Waktu permainan bisa diatur sesuai kesepakatan tim atau sesuai kesepakatan pemain, tapi jangan sampai ada kewajiban yang terbengkalai ya. Kemudian permainan ini bisa berakhir adanya yang mensekat mat. Nah, kalau mensekat mat otomatis permainan berakhir, dan yang mensekat mat ini tuh mendapatkan poin 50. Jadi ketika sudah ada yang mensekat mat udah aja beres gitu, jadi nggak ada nggak menyelesaikan gitu. Kan masih ada satu lagi ya lawannya, nah yang sisa gitu udah aja langsung dihitung poin. Nah, yang mensekakatnya dapat nilai poin 50, nilai tambahan. Nah, untuk menghitung poinnya teman-teman, yang pertama total kartu mahkota, hitung total angka di kartu mahkota kalian. Nah, tadi kan misal yang tadi mau makan kuda atau benteng, nanti di sini tuh kan ada angka-angkanya ya. Nah, ini tuh ditambah-tambahin teman-teman, ditambah-tambahin. Nah, itu bisa jadi nilai poinnya teman-teman. Itu ditambah tadi kalau misalkan ada yang mensekat mat jadi ditambah 50 poin. Terus kalau misalkan kartu patepak itu ditambah atau gimana? Kalau kartu patepak, kartu terjebak ini dia akan dikurangin teman-teman. Kebalikannya, dia dikurangin 2 poin karena sesuai dengan tulisannya ya, jadilah yang tahu bukan yang terjebak gitu. Jadi jangan sampai kita banyak dapat kartu ini karena akan mengurangi poin kita. Nah, ini dia babak penentuan yang bakal menguji kemampuan catur dan pengetahuan kalian. Siap-siap mikir keras lah dan strategi gitu buat jadi juara. Dan sebelum mengakhiri, saya juga akan memberikan tips-tips ya dalam permainan patepak, pintu ilmu 6, dan juga catur cerdas cermat. Kita mulai dari permainan patepak ya. Untuk tipsnya, nah untuk tips biar menang dalam permainan patepak, yang pertama itu adalah fokus sama kartu mahkota yang ada. Kemudian yang keduanya, analisis fakta literasi di kartu kalian baik-baik. Yang tadi jadi dipisah-pisahkan, literasi ini, literasi baca tulis, literasi ini. Jadi kita tahu mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit. Kemudian ketiganya, jangan ragu kasih clue dengan angka yang besar buat nepak kalau kalian yakin gitu kan. Jadi jangan ragu, kalian ngasih clue dengan angka yang besar gitu kan. Tadi dudukan ini kan ada nantinya ada clue literasi gitu. Nah, cari yang paling besar dan cari yang paling banyak fakta literasi yang ada di kamu gitu kan. Nah, kalau nggak yakin, ambil kartu teman-teman gitu kan, ambil kartu teman-teman lah. Nah, dan selanjutnya cari strategi teman lawan yang nggak punya kartu fakta literasi gitu. Terus tips yang kedua yaitu bermain pintu ilmu 6. Cara menang di pintu ilmu 6, yang pertama itu adalah kuasai kartu mahkota. Nah, dengan cara apa? Dengan cara strategi langkah. Nah, strategi langkah ini perhatiin angka di kartu mahkota kalian, gunain buat ngatur langkah kalian di papan. Coba buat mendarat di spot-spot yang ngasih banyak keuntungan, kayak spot soal catur cerdas cermat, atau soal literasi, atau soal-soal yang dimana nantinya akan mendapatkan kartu mahkota.
Kemudian masih dikuasai kartu mahkota, kalian harus memanajemen kartunya. Jangan buru-buru ngabisin kartu mahkota kalian, simpen buat momen-momen penting. Kalau kartu mahkota kalian udah mau habis, jangan lupa buat tuker sama kartu patepak atau dapat kartu baru. Nah, kemudian poin kedua untuk memenangkan di pintu yang 6, tipsnya yaitu maksimalkan spot keuntungan. Yang tadi kita bahas ya, spot keuntungan itu adalah spot soal catur cerdas cermat dan soal literasi, kemudian spot tebak gambar patepak, kemudian terakhir dirikan pojok baca dan taman baca. Sebetulnya spot soal catur cerdas cermat dan soal literasi ini kalian harus menyiapkan diri kalian sendiri ya buat menjawab pertanyaan dari flipbook itu. Pelajarin materi-materinya biar kalian makin jago. Kalau kalian bisa jawab dengan benar, kalian bakal dapat kartu patepak yang berharga itu. Selain itu, kalian juga ke spot tebak gambar patepak. Nah, latih kemampuan kalian dalam memberikan petunjuk lewat gerakan atau ungkapan. Biar lawan kalian bingung, kasih petunjuk aja yang ambigu tapi tetap bisa ditebak gitu. Nah, yang ini yang paling utama sih, ini dirikan pojok baca dan taman baca. Sebetulnya ini cara paling efektif buat ngumpulin kartu patepak. Kalau bisa dirikan taman baca, karena ngasih 2 kartu patepak setiap kali dikunjungi lawan gitu. Nah, yang ketiga strategi jitunya yaitu untuk memenangkan di pintu 6, yaitu kumpulin sebanyak mungkin kartu patepak dan kumpulin juga kartu mahkota, karena kartu patepak ini sangat berguna ya di permainan pintu yang 6. Manfaatin semua kesempatan buat ngumpulin kartu ini, terutama dari spot-spot yang udah disebutin tadi. Nah, selain itu gunain juga dengan bijak kartu mahkotanya, jangan buang-buang kartu patepak kalian, simpen buat momen-momen penting kayak buat dirikan pojok baca atau taman baca. Dan yang keempat ini, perhatiin lawan, analisis gerakan lawan, perhatiin langkah lawan kalian, coba tebak strategi mereka. Kalau mereka mau dirikan pojok baca atau taman baca, coba halangin mereka. Kemudian manfaatkan kesalahan lawan. Kalau lawan kalian salah jawab pertanyaan atau salah tebak gambar, itu kesempatan buat kalian ngambil keuntungan. Dan yang kelima, yang terakhir ini, sebetulnya permainan pintu ilmu 6 itu ada unsur keberuntungan karena kartunya acak ya, kartunya acak, kartu mahkotanya. Jadi kadang keberuntungan juga berperan dalam kemenangan. Tetap optimis, walaupun lagi apes jangan nyerah, tetap optimis dan terus berusaha, itu utamanya. Tips tambahan dalam pintu 6, kalau misalkan bermain tim harus kerja sama tim, harus bagi tugas dan saling bantu, kemudian fokus dan konsentrasi, kemudian yang terpenting adalah nikmati permainannya. Yang paling penting itu nikmati permainannya, jangan terlalu tegang, santai aja. Nah, untuk yang terakhir, tips agar menang di permainan catur cerdas cermat, yaitu yang pertama, kuasai aturan catur. Nah, itu yang kedua, strategi langkahnya. Yang ketiga, jawab pertanyaan dengan tepat. Yang keempat, manfaatin kartu mahkota yang tadi yang menjatuhin minat lawan. Yang kelima, strategi skakmat, karena kalian akan mendapatkan 50 poin. Tapi ingat, jangan terlalu fokus sama skakmat sampai lupa sama strategi lain. Dan yang keenam itu
Yang terakhir adalah perhatiin kartu Pat-Tepak. Kartu Pat-Tepak ngurangin poin kalian, hindari sebisa mungkin. Kalau terpaksa dapat kartu Pat-Tepak, coba buat minimalisir jumlahnya gitu. Nah, itu adalah tips-tips ya. Dan ketiga permainan itu akan mendapatkan poin-poinnya ya. Nah, poin-poin itu akan diakumulasikan sebagai total poin juara bergulir. Penting ya, semua poin yang kalian dapetin di tiap babak, Pat-Tepak, pintu yang mana, dan satu cerdas cermat bakal diakumulasiin pemain atau tim dengan total poin tertinggi di akhir permainan dialah juara bergulirnya. Maka yang juara akan mendapatkan sertifikat bergilir, kemudian medali bergilir. Nah, ketika seminggu tidak ada permainan atau tanding, maka otomatis sertifikat dan medali akan dikasihkan kembali secara otomatis kepada pemilik board gamenya. Nah, di akhir ini itu dia alarm. Nah, itu dia tadi tutorial lengkap cara main Catur Cerdas Cermat edisi raih mahkota dengan langkahmu yang pasti. Gimana, seru banget kan? Ini bukan sekedar board game biasa ya teman-teman, tapi kombinasi asik antara catur, literasi, dan strategi. Kalian bakal ngasah otak tentunya, nambah pengetahuan, dan seru-seruan bareng temen ataupun keluarga ya. Terus jangan lupa semua poin diakumulasi. Saya ingetin lagi buat nentuin juara bergulirnya. Jadi siap-siap buat jadi yang terbaik teman-teman. Buat kalian yang penasaran, langsung aja cek link pembelian di deskripsi. Jangan sampai kehabisan ya. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Tetap cerdas, tetap ceria, dan terus melangkah meraih mahkota impian kalian. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.